Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anakku sekalian, anak kelas 62 ML Islah, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian sehat semuanya, termasuk orang tua kalian dan keluarga kalian semuanya. Ya, anakku sekalian, sekarang bertemu kembali dengan Bapak, ya, yaitu materi pelajaran fikih. Hari ini jadwal fikih, ya. Sebelum kita mulai, mari kita baca suratul Fatihah dulu. Mudah-mudahan kalian sehat semuanya. Orang tua kalian, kepala sekolah, guru-guru al-islah, semuanya mudah-mudahan sehat semuanya. Ala hadiniyah wa ala kuntin salah hadratin Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil 'alaihim waladdallin amin. Ya, anak sekalian, coba lihat buku paket halaman 43, ya. Tentang sekarang binatang yang haram. Kemarin kita sudah belajar tentang binatang yang halal. Dan belajar dari yang pertama makanan yang halal dan haram, terus minuman yang halal dan haram. Dan sekarang adalah binatang yang halal dan haram. Kemarin sudah diterangkan tentang binatang yang halal apa saja dan sebagainya, ya. Nah, sekarang binatang yang haram, dagingnya. Tidak semua daging binatang halal untuk kita makan, karena memang tidak semua daging binatang baik dan dibutuhkan tubuh kita. Bahkan tidak jarang sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh kita. Daging binatang yang tidak bermanfaat bagi manusia dan sangat membahayakan diharamkan oleh Allah untuk kita, yaitu, ya, kemarin sudah diulang terus bahwa binatang yang halal adalah binatang yang baik untuk dikonsumsi untuk diri kita, ya, untuk kesehatan kita. Kesehatan kita itu bukan kesehatan jasmani saja, bukan tubuh kita aja, yaitu kesehatan rohani. Kalau kesehatan jasmani mungkin kita bekerja, ya, belajar, kegiatan-kegiatan apa sebagainya. Tapi kalau untuk kesehatan rohani, ya, seperti kita ingat kepada Allah, sholat, zikir, apa dan sebagainya, itu sehat juga. Karena kalau nanti rohaninya nggak sehat, nah nanti mendorongnya untuk berbuat maksiat. Jadi kalau kita makan yang haram-haram, dorongannya itu, ya, atau perbuatannya itu, pikiran dan semuanya itu nanti menjurus kepada keharaman, ya, seperti itu. Jadi kita harus sehat lahir batin, itu dengan mengkonsumsi binatang yang halal. Coba itu lihat binatang-binatang gambarnya itu, binatang-binatang yang haram itu apa? Babi, terus kemudian bangkai, terus kemudian burung apa itu? Ya, yang berkuku tajam mungkin itu, ya. Terus kemudian itu singa dan lain sebagainya, ya. Nah, itu binatang-binatang yang haram untuk dikonsumsi. Ada beberapa jenis binatang yang dagingnya haram untuk kita makan. Al-Quran dan hadis Nabi menjelaskan binatang-binatang yang haram tersebut. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitatu waddam walahmul khinziri wa ma uhilla lighairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutaradiyatu wan natihatu wa ma akala sabu illa ma zakaitum wa ma dzubi 'alan nusubi. Artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang terekam binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih, dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Tuh. Di sini dalam surat Al-Maidah ayat 3, nah ini Allah banyak menjelaskan tentang binatang-binatang yang haram. Apa pertama? Bangkai. Bangkai itu berarti kan sebenarnya binatang itu halal, tapi karena nggak disembelih atau nggak sempat disembelih jadi bangkai. Kemarin itu kan ada bangkai yang memang halal untuk dimakan. Kemarin di halaman sebelumnya itu uhillat lana maitatani al-hut wal jaradu, dihalalkan untuk kita dua macam bangkai, ikan dan belalang. Kalau ikan sama belalang
nggak perlu disembelih, yaitu walaupun bangkai tetap halal. Nah, kemudian darah nggak boleh dimakan, karena ada di pasar itu namanya marus. Marus itu seperti apa namanya? Seperti hati, tapi bahannya itu dari darah, ya nggak boleh, itu haram. Atau apa saja, bahkan yang bercampur dengan darah pun haram. Kemudian daging babi, ya gitu. Bahkan makanan-makanan yang berunsur babi, ya itu juga haram, ya walaupun nggak daging babinya. Kemudian daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, atas nama berhala, atas nama, jadi potong hewan terus kemudian tapi bukan atas nama Allah, artinya bukan dengan nama Allah, kemudian dengan baca bismillah atau apa, tapi untuk atas, bukan selain Allah, ya saya potong hewan ini untuk siapa gitu kan, bukan atas nama Allah. Kemudian yang tercekik, ya hewan dicekik kemudian mati, ya ayam atau kambing dicekik mati, ya. Kemudian yang dipukul, ya ayam atau kambing karena nakal dipukul sebenarnya sampai mati, bangkai itu nggak boleh dimakan. Yang jatuh, nah ini jatuh, mungkin kalau ayam bisa terbang, ya kalau kambing mungkin naik kemana itu jatuh langsung kemudian mati jadi bangkai. Kemudian yang ditanduk, ya jadi binatang-binatang halal kemudian ditanduk sampai mati, ya itu juga haram. Dan yang diterkam binatang buas, ya ada yang dimakan binatang buas, ayam apa sebagainya kemudian sampai mati, kecuali yang sempat kamu sembelih. Jadi kalau seperti tadi tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk, diterkam binatang buas, nah kalau masih sempat masih hidup kemudian disembelih aja. Nah kalau masih hidup sempat disembelih itu nggak jadi bangkai, itu tetap halal. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Nah ini nggak boleh, ya zaman dulu ya untuk patung berhala sebagainya, ya entah zaman Rasulullah itu namanya yang paling besar Lata dan Uzza. Nah, disembelih ini sepertinya onta ini untuk persembahan kepada Lata dan Uzza, nggak boleh, itu haram dimakan. Kemudian firman Allah surah Al-A'raf ayat 157, wa yuharrimu 'alaimul khaba'ith, dan diharamkan segala yang buruk bagimu, juga binatang-binatang yang buruk, ya kecoa, kemudian tikus apa dan sebagainya, pokoknya binatang-binatang yang menjijikan, ya binatang-binatang yang buruk, yang menjijikan, ya, haram buat dimakan, itu juga tidak baik buat tubuh. Menurut Quran surat Al-Maidah ayat 3 di atas, binatang yang Allah haramkan adalah bangkai binatang, yaitu binatang yang mati tidak karena disembelih dengan benar, daging babi dan semua binatang yang disembelih untuk selain Allah. Jadi binatang yang disembelih untuk sembahan atau berhala dagingnya haram untuk dimakan. Sementara ayat kedua secara umum menjelaskan kepada kita bahwa Allah mengharamkan segala sesuatu yang dianggap buruk atau keji. Nah ini haraman berikutnya, ya seperti itu. Ya tadi sudah Bapak jelaskan tentang surat Al-Maidah 3 itu, ya. Tadi yang kedua keji dan buruk. Lihat tuh gambarnya, binatang yang disembelih untuk sembahan dagingnya haram untuk dimakan. Nah ini untuk sembahan apa nih gambarnya, ya seperti itu. Kemudian hadis Nabi juga menjelaskan berapa binatang diharamkan dagingnya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW menyatakan, Naha Rasulullah SAW an kulli dhi nabin nasibai wa an kulli dhi mikhlabin natyur, rawahu Muslim. Artinya Rasulullah melarang untuk memakan semua hewan yang bertaring dan semua burung yang berkuku tajam. Ya, ini hadis diterangkan dari ayat Al-Qur'an 2 itu. Nah, ini hadis menerangkan Rasulullah SAW melarang hewan yang bertaring, ya, dan juga yang berkuku tajam. Nah, di sini ada gambar-gambarnya nih. Lihat tuh. Ya, gambar-gambar hewan yang bertaring dan berkuku tajam itu anjing itu ketahuan. Terus kemudian ini burung gagak. Terus kemudian kucing, harimau. Terus kemudian ular, ya. Pokoknya hewan-hewan atau burung juga, ya, ini hewan atau burung itu yang berkuku tajam dan juga yang bertaring, ya berarti itu buas,
Tapi juga ada yang jinak juga kan, seperti kucing juga bertaring, tapi jinak bisa di rumah. Tapi kucing haram juga untuk dimakan ya, seperti itu. Nah selanjutnya hadis Nabi SAW berikutnya, Anna Aisyah taqala Rasulullah SAW khamsu fawasiku yuqatilna fil halli wal harami wal hayyatu wal gurabu wal aiqa'u wal fa'ratu wal kalbul akuru wal hadda'atu rawi Muslim. Artinya dari Aisyah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, 5 jenis binatang yang fasik atau jahat yang hendaknya dibunuh baik di tanah halal maupun tanah haram, yaitu ular. Nah, ular ini suruh dibunuh ya. Berarti ini sunnah. Lagi ularnya membahayakan ya. Ya seperti itu. Itu Nabi memerintahkan ya untuk dibunuh ya. Ini ular banyak malah sekarang dipelihara ya. Terus kemudian burung gagak, kuak kuak kuak, nah itu. Terus kemudian tikus. Nah tikus juga nih, apalagi di rumah kadang-kadang banyak untuk tikus ya. Anjing yang galak, kadang-kadang nih anjing yang menyebarkan penyakit rabies ya, seperti itu. Terus kemudian burung elang. Ya, burung elang juga berkuku tajam. Hadis riwayat Muslim. Nah itu hadis dari Siti Aisyah, lebih jenis binatang yang fasik atau jahat hendaknya dibunuh. Buaya, ular berbisa dan biawak adalah beberapa binatang memiliki sifat jahat dan ganas. Dagingnya haram untuk dimakan. Nah itu lihat ya, ini kemudian naik pohon apa dan sebagainya ya, seperti itu. Nah itu ya, jadi termasuk berbisa, biawak, beberapa binatang. Kemudian 5 binatang yang disebutkan dalam hadis di atas semuanya binatang yang memiliki sifat jahat dan buas. Oleh karena itu, semua binatang yang memiliki sifat jahat dan ganas tidak boleh atau haram untuk kita makan. Selain binatang yang disebutkan dalam hadis di atas, binatang yang lain haram untuk kita makan itu buaya, katak, penyu. Binatang-binatang haram itu untuk dimakan karena binatang-binatang haram itu untuk dimakan karena mampu bertahan di luar. Nah ini maksudnya binatang yang haram itu seperti buaya, katak, dan penyu itu haram untuk dimakan karena dia itu hidup di 2 alam, bisa hidup di darat dan juga bisa hidup di laut itu ya. Jadi binatang yang haram untuk dimakan termasuk itu yang hidup di 2 darat, di 2 alam. Nah selanjutnya ini beberapa binatang-binatang yang haram untuk dikonsumsi adalah sebagai berikut. 1. Babi. Dalam Al-Quran telah disebutkan secara tegas bahwa babi diharamkan oleh Allah. Nah, jadi babi itu udah jelas tadi dijelaskan dalam hurrimat alaikumul maitatu wad damul khinzir, itu diharamkan bagimu makan daging babi. Jadi babi udah ada dalam Al-Quran, tidak boleh kita makan. Bahkan menurut penelitian itu daging babi itu mengandung cacing pita, jadi cacing yang berbahaya untuk tubuh. Kemudian 2, binatang-binatang yang mati tidak karena disembelih dengan benar kecuali binatang buruan. Nah ini binatang yang mati halal, kemudian tidak disembelih dengan benar. Nah kecuali binatang buruan. Kalau buruan masih ada kebolehan ya, dalam artian kita berburu terus kemudian menembak, memanah atau apa sebagainya, kemudian dengan baca bismillah sampai dia mati, itu dianggap bisa untuk dimakan atau halal. Kemudian 3 binatang yang dijadikan sebagai sajian untuk berhala, nggak boleh, tadi sudah terangkan ya, untuk sesembahan ya, seperti itu. 4 binatang yang memiliki taring tajam seperti macan, singa, anjing dan beruang. Tuh binatang-binatang yang bertaring atau berkuku tajam ya, macan, singa, anjing dan beruang. 5 binatang yang memiliki kuku dan kuku dan paruh yang tajam seperti burung elang dan kucing. Itu memiliki kuku atau paruh yang tajam ya. Ada yang mungkin tadi di atas taringnya berarti dari giginya, dari mulutnya. Terus kemudian ada kalau ini dari kukunya, ada yang tajam, burung elang dan kucing. 6 binatang yang hidup dalam 2 alam seperti katak dan buaya. Jadi
binatang-binatang yang hidup di luar alam, ya di darat bisa hidup, terus kemudian di air bisa hidup, itu haram untuk dimakan. 7 binatang yang memiliki sifat jahat seperti ular, tikus dan sebagainya, ya binatang-binatang jahat itu tidak boleh. Kemudian 8 binatang yang kotor dan dianggap sangat menjijikan seperti kecoa dan lain sebagainya. Nah, itulah beberapa binatang-binatang yang haram untuk dikonsumsi. Nah, ini sementara Bapak terangkan sampai situ. Nanti ada beberapa lagi nih ya, dalam kondisi darurat. Terus kemudian manfaat binatang yang haram, dan kemudian ada rangkuman dan seterusnya. Nah, sementara sampai situ aja Bapak terangkan ya. Ini alhamdulillah, ini kita untuk minggu ini atau bulan ini ada pertemuan tatap muka ya, walaupun sebentar ya, terutama Bapak ini ingin kenal juga ya dengan kalian ini ya, dalam artian sementara ini kita belajar online, Bapak juga belum kenal satu-satunya ya, seperti itu. Nah, selanjutnya anak sekalian, tugasnya yang pertama itu menulis surat Al-Maidah ayat 3 dan artinya. Berarti ini ya, surat Al-Maidah dan artinya. Nah, ini tugas yang pertama, itu halaman 43. Terus kemudian di bawahnya ada itu firman Allah surat Al-A'raf ayat 157. Itu juga ditulis dengan artinya. Kemudian selanjutnya tugas berikutnya adalah yaitu hadis Rasulullah yang atas saja itu ya, tentang Rasulullah melarang untuk makan semua hewan yang bertaring dan burung yang berkuku tajam. Jadi yang atas saja itu yang yang ditugaskan. Nah, selanjutnya satu lagi. Nah, ini menulis adalah binatang-binatang yang haram untuk dikonsumsi. Nah, itu saja tugasnya. Bapak ulang kembali ya. Yang pertama ini ya, surat Al-Maidah ayat 3 halaman 43 dengan artinya. Terus yang kedua yang bawahnya yaitu surat Al-A'raf ayat 157 juga dengan artinya. Selanjutnya di halaman berikutnya, di halaman 44, ini cukup hadis yang atas saja ya, itu ditulis itu dengan artinya. Satu lagi di halaman berikutnya yaitu di halaman 45 ya, ini kalian menulis yaitu binatang-binatang yang haram untuk dikonsumsi. Nah, itu saja ya. Jadi tolong kalian perhatikan tugasnya ya. Jadi Bapak sudah terangkan ya, mudah-mudahan kalian bisa memperhatikannya. Ya, itu saja yang Bapak sampaikan untuk materi pelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan kalian sehat semuanya, termasuk orang tua kalian, dan mudah-mudahan kita tetap bisa belajar. Dan alhamdulillah ini pelajaran tatap muka walaupun terbatas kita sudah mulai, khususnya untuk kelas 6. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.